Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ageng Pamungkas. Saya akan membahas tentang analisis penyerapan tenaga kerja Kabupaten atau Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 hingga 2019. Pendahuluan, adanya pertambahan penduduk dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja dan mendukung kegiatan produksi. Jumlah penduduk yang besar tentu juga akan meningkatkan permintaan barang yang diikuti perluasan pasar, apalagi apabila kualitas penduduknya tinggi. Pertumbuhan ekonomi memerlukan peranan yang menjadi faktor penentu berhasilnya dari sumber daya manusia dengan jumlah yang besar, produktif, dan efisien. Peningkatan pendapatan nasional dapat dilihat oleh produktivitas sumber daya manusia dan pencapaian efisien kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Namun, pertumbuhan ekonomi akan menurun ketika jumlah sumber daya manusia semakin meningkat, namun berkurangnya tingkat produktivitas dan pengetahuan. Ketenagakerjaan merupakan faktor utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Dengan pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap, menunjukkan pembangunan ekonomi yang baik, di mana pertambahan jumlah penduduk yang diimbangi dengan terserapnya angkatan kerja seharusnya akan menghasilkan peningkatan jumlah output pada suatu daerah tertentu. Namun masalahnya, menjadi permasalahan utama adalah pertambahan penduduk yang tidak diikuti dengan terserapnya angkatan kerja. Salah satunya adalah pengangguran, di mana jumlah penduduk yang ada tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan. Untuk landasan teori, saya mengambil tentang pengertian tenaga kerja. Jadi, apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja menurut BPS merupakan pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan atau usaha tersebut, berkaitan dengan produksi maupun administrasi. Selain pengertian tenaga kerja, saya juga menambahkan tentang permintaan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja, dan pasar tenaga kerja. Selanjutnya, di sini ada komposisi penduduk dan tenaga kerja. Jadi, penduduk itu dibagi menjadi dua, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Usianya biasanya di atas 15 tahun. Angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dibagi lagi. Jadi, penganggur, pekerja, sekolah, pengurus rumah tangga, penerima pendapatan, dan diakhiri dengan produktivitas rendah dan penghasilan rendah. Nah, metode penelitian yang saya ambil adalah pendekatan model regresi data panel. Datanya apa saja? Saya mengambil tentang penyerapan tenaga kerja di kabupaten atau kota provinsi DIY, data PDRB di kabupaten kota provinsi DIY, upah minimum di kabupaten atau kota provinsi DIY, dan investasi di kabupaten atau kota provinsi DIY, dan pengeluaran pemerintah di kabupaten atau kota provinsi DIY. Saya melakukan uji, yaitu uji common effect, uji fixed effect, random effect, dan pemilihan model estimasi data panel, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan hasilnya adalah seperti ini. Dapat dilihat bahwa perubahan penyerapan tenaga kerja itu berbeda, ada yang inelastis, ada yang elastis. Namun, tahun 2015 hingga 2019 itu mengalami peningkatan, yang artinya adalah ini sejalan dengan ditandainya kenaikan PDRB. Maka dengan adanya jumlah penduduk yang terserap seimbang dan semakin elastis, mayoritas elastis, yang artinya bahwa ketika PDRB naik sebesar 1%, maka penyerapan tenaga kerja akan lebih dari 1%, yaitu bahwa ekonomi di kabupaten atau kota DIY lebih banyak menggunakan tenaga kerja dibanding dengan faktor ekonomi yang lain, sehingga dapat menghasilkan produk yang maksimal dengan indikasi bahwa perubahan produktivitas yang mengalami kenaikan sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. Selanjutnya, hasil dari uji Chow seperti ini, yang mana kita menggunakan alfa yaitu 5%. Hasilnya adalah kurang dari 5% dengan hipotesis yaitu H0 sama dengan common effect, H1 sama dengan fixed effect. Uji Hausman juga dengan alfa 5% yaitu kurang dari 5%. Dengan H0 adalah random effect dan H1 adalah fixed effect. Dan setelah diuji Hausman dan uji Chow, maka ada uji hipotesis, lalu muncul lagi regresif yang mana kita jatuh kepada fixed effect. Dan ada R-square. R-square menunjukkan tentang variabel yang menyeluruh atau paralel, yang mana sebesar 0,997655. Ini sangat mempengaruhi sekali. Dan ada juga uji F,
kurang dari 5%, PDRB juga kurang dari 5%, UMK kurang dari 5%, investasi kurang dari 5%, dan pemerintah kurang dari 5%. Artinya apa? Artinya adalah PDRB itu juga mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kota DIY. UMK juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kota DIY. Investasi juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten atau kota DIY. Pengeluaran pemerintah juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten kota DIY. Kesimpulannya apa? Kesimpulan adalah hasil analisis mengenai pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten kota DIY menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Koefisien yang negatif ini dimaksud apabila PDRB meningkat maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Dan pada PDRB didapatkan hasil bahwa angka pembentuk PDRB tidak hanya dihasilkan oleh penduduk yang bekerja saja, melainkan faktor lain seperti penduduk yang bekerja dari luar daerah DIY, keadaan perekonomian DIY, keadaan politik DIY, dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah hasil analisis mengenai pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja. Menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan teori hipotesis selama ini yang telah berlaku, karena upah yang normal berlaku dalam teori adalah upah keseimbangan yang telah ditentukan oleh permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan upah yang digunakan dalam penelitian ini itu merupakan UMK, upah minimum kabupaten atau kota, di mana relatif stabil dan ditentukan oleh kesepakatan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Lalu hasil analisis mengenai pengaruh investigasi terhadap penyerapan. Kenaikan 1% maka penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan. Dengan hal ini dikatakan bahwa sesuai dengan teori dan hipotesis yang selama ini telah berlaku. Karena investasi itu berlaku pada pengeluaran guna memperluas dan menggerakkan oleh tenaga manusia, sehingga peningkatan investasi mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Lalu berikutnya yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di DIY menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Koefisien yang negatif ini dimaksud apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Dengan hal ini didapatkan hasil bahwa pengeluaran rutin pemerintah lebih tinggi daripada pengeluaran pembangunan, sehingga dapat menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan teori dan hipotesis yang selama ini telah berlaku, yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Ya, sekian presentasi dari saya mengenai analisis penyerapan tenaga kerja di Kabupaten atau Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rentang tahun 2015 hingga 2019. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.